Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa fi suratil Ali Imran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan waktu yang berbahagia ini kita masih diberi waktu kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya, untuk melangkahkan kaki dan badan kita ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat kita menghadap pada Allah, bertaqarrub pada Allah dijadikan wasilah menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu. Hadirin ikhwatu iman rahimahumullah, Rasulullah setiap kali membuka di khutbah Jum'ah, setiap kali pertemuan itu Rasulullah selalu mewanti-wanti kepada jamaahnya untuk selalu berpegang kepada ketakwaan dan keimanan kita. Karena Rasulullah pada kita telah mengajarkan bahwa iman yang telah dipupuk oleh Bapak kita semua, takwa yang telah digenggam oleh kita semua, hanya iman dan takwa lah yang akan bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada ideologi selain ideologi takwa dan iman yang akan bisa menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Maka kata Allah di surat Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang teguh prinsip ketakwaan kita sebagai orang muslim karena keyakinan akan kemahakuasaan Allah, karena keyakinan akan kemahatunggalan Allah itu penting dan itu ada kaitannya dengan hidup kita. Bahkan Allah sudah menerangkan kepada kita bagaimana Allah menerangkan kepada kita di surat Al-Waqiah. Di sebagian ayatnya telah dijelaskan, nahnu khalaqnakum kaifa tusaddiqun. Kata Allah jelas, akulah yang menciptakan kalian semua. Akulah yang memberi rizki kalian semua. Akulah yang memelihara kalian semua. Kaifa tusaddiqun, kenapa kau mengingkari akan kemahakuasaan aku? Ini Allah menegaskan kalau di dalam bahasa santri mah ini teh disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah teh tauhid kepercayaan bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu itu ada ujug-ujug ada. Itu disebut oleh kalangan santri mah disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita itu di surat Al-Waqiah ditegaskan, nahnu khalaqnakum, kamu sekalian kata Allah, aku yang menciptakannya. Bahkan khalaqnakum tidak hanya diciptakan, Allah memberi rizki pada kita, Allah memelihara kita hidupnya, kebutuhannya dan lain sebagainya. Lalu bertanya, kaifa tusaddiqun, kenapa engkau ingkar padaku?
Ada banyak di luar masjid ini orang yang diajak untuk bertauhid menolak akan kemahakuasaan Allah. Kaifa tusaddiqun. Padahal telinga kita, mata kita, jasad kita itu ada yang mengaturnya. Siapa? Nahnu khalaqnakum. Kaifa tusaddiqun. Di surat Al-Waqiah bahkan diterangkan bagaimana proses rezeki itu diturunkan oleh Allah. Memelihara kita semua dan lain sebagainya. Kita bandingkan bagaimana kemudian manusia itu lebih hina ketimbang hewan. Kalau hewan dipelihara oleh majikannya, diberi makan 1 bulan dan 3 bulan atau 1 tahun 2 tahun, dia ngerti dan dia dekat pada pemiliknya. Hewan itu mengerti majikannya maunya apa. Padahal diberi makan hanya setahun atau beberapa bulan. Bayangkan kita diberi makan oleh Allah, dipelihara oleh Allah hampir 50 tahun lebih, hampir 60 tahun lebih. Kenapa kita nggak mau dekat pada Allah? Itu tauhid uluhiyah. Kenapa kita selalu melupakan Allah? Hayam aja, muling dan lain sebagainya, hewan diberi makan hanya sebulan 2 bulan, dia mengerti maksudnya majikannya apa. Hewan yang tidak punya pikiran punya kesimpulan begitu pada majikannya. Ketika jam 6, majikannya mau berangkat bekerja. Majikannya begini. Dia bergerak terus. Kita sudah dipelihara oleh Allah hampir 50 tahun lebih, diperhatikan, diberi rezeki dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mau dekat pada Allah? Kaifa tusaddiqun. Kenapa kita tidak dekat? Kenapa kita tidak mengerti maksud Allah itu apa? Ini pertanyaan bekal bagi kita semua. Di surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu mengandung unsur prinsip tauhid uluhiyah, kata para santri. Prinsipnya begitu. Kenapa kita tidak memahami maksud Allah itu apa? Bahkan di ayat yang lain, nahnu qaddarna bainakumul maut. Aku, kata Allah, yang akan mematikan kamu sekalian. Walau tusaddiqun. Wa ma nahnu bimasbukin. Aku itu tidak lemah. Bisa saja kalian mati kapan, dimanapun, waktu kapan saja. Walau bimasbukin. Aku itu tidak pernah lemah. Dan aku akan tahu kapan kalian mati dan meninggal. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Prinsip tauhid seperti ini apa hubungannya dengan hidup kita sekarang? Apa prinsip tauhid yang kemudian Allah menciptakan kita ini, apa hubungannya dengan hidup sekarang? Al-Waqiah yang menyerukan untuk beriman pada Allah, lalu apa hubungannya dengan hidup kita sekarang? Di surat Ali Imran Allah menegaskan yang saya tadi bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 2 kategori, kata Ali Imran, orang yang memaknai hidupnya. Paminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wala fil akhirah. Ada yang memahami hidupnya hanya ingin meraih kebahagiaan di dunia saja. Wala fil akhirah. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa hidup itu di akhirat tidak ada. Berkembanglah apa yang sekarang disebut dengan aliran materialisme, kapitalisme, liberalisme, isme yang lain. Mereka paham hidup mangan di dunia wungkul moal aya akhirat mah. Dan ini diceritakan di surat Al-Imran. Di surat Al-Imran, paminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya. Aku itu mau bersenang-senang bahagia di dunia saja. Wala fil akhirah, dan tidak punya keyakinan akhirat itu tidak ada. Berkembang ideologi materialisme berpahaman seperti itu. Tetapi tidak, di dalam Al-Quran tidak sependapat dengan aliran-aliran yang lain.
Kalau orang-orang yang bertakwa, yang diajarkan, digambarkan oleh Al-Quran, yang berprinsip pada ilmu tauhid uluhiyah tadi, kita yakin bahwa hidup kita ini sekarang dan di akhirat. Dua kehidupan yang akan kita lalui, sekarang dan di akhirat. Paminan nasi mayyakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup kita ingin bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Bahwa hidup kita tidak hanya titik di dunia saja, tapi kita memiliki obsesi, keinginan dan mimpi yang bagus. Saya ingin hidup bahagia di akhirat saja, tapi juga saya ingin hidup bahagia di dunia plus di akhirat. Orang yang bertakwa, yang yakin bahwa Tuhan itu maha segalanya, selalu lahir pikiran yang mimpi yang besar, pikiran yang besar. Kita itu meyakini Tuhan yang maha kuasa, itu harus melahirkan pikiran yang besar. Hadirin ikhwatu iman rahimahumullah, negara Indonesia diciptakan berdasarkan pikiran-pikiran yang besar, ide-ide yang cemerlang, kreativitas yang bagus, lahir dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa Allah Maha Besar? Kita pikirannya kecil. Kita didorong oleh kalimat Allahu Akbar. Dalam hidup kita itu harus memiliki pikiran yang besar, harus memiliki jiwa yang besar, harus memiliki emosional yang kuat. Karena apa? Karena kaitannya tauhid dengan kehidupan sekarang. Orang yang bertakwa itu selalu memiliki pikirannya besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya pingin bahagia di dunia dan di akhirat. Pikiran besar itu seperti apa? Contohnya gitu. Kalau saya itu tidak ingin bahagia di dunia saja, tapi pengen bahagia di akhirat. Kalau yang dikejar bahagianya di akhirat, tentu bahagia dunia akan tercapai. Kalau Bapak memiliki mimpi yang besar ingin menjadi presiden, tentu lurah, bupati, gubernur pasti karawasan, pasti teralami. Saya itu dalam hidup mimpinya ingin menjadi presiden. Berjuanglah sekuat tenaga. Pasti tahapan-tahapan itu lurah tercapai, bupati tercapai, gubernur tercapai, lalu kemudian menjadi presiden. Akan tercapai mimpi-mimpi yang kecilnya. Bayangkan kalau kita semua bermimpi hanya menjadi lurah, tentu bupati, gubernur dan presiden tidak akan teralami. Ini yang dilahirkan pada prinsip tauhid uluhiyah. Bagi orang yang bertakwa harus melahirkan pikiran yang besar, seperti yang diajarkan oleh surat Ali Imran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang yang bertakwa itu menjadi landasan takwanya dalam memahami hidupnya, lahirlah pikiran yang besar, saya ingin hidup bahagia di akhirat dan di dunia. Jadi takwa itu Bapak, hadirin ikhwatu iman rahimahumullah, bukan hanya kaitannya dengan akhirat saja, tapi bagaimana takwa itu bisa menggerakkan hidup kita di dunia menjadi sukses. Sebab pada prinsipnya Allah menciptakan segala apapun yang di dunia ini ada, itu untuk kebaikan dan itu untuk kebahagiaan makhluknya. Allah menciptakan alam, Allah menciptakan gunung, memberikan oksigen, memberikan pikiran, memberikan apapun di dunia ini hanya untuk kebahagiaan kita semua. Tidak mungkin kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menderita, enggak mungkin. Karena Allah tidak ingin kita menderita di dalam hidup kita sekarang di dunia. Allah ingin kita menjadi orang yang sukses, Allah ingin kita menjadi orang yang bahagia di dunia.
Maka oleh sebab itu, orang yang bertakwa yang lahir dari ketauhidan uluhiyah tadi harus bisa melahirkan kualitas hidup kita yang baik di dunia, lalu kemudian kita mendorong suksesnya di akhirat. Dan itu biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi efek takwa yang kita yakini pada Tuhan itu efeknya melahirkan pikiran yang besar, ingin hidup sukses bahagia di dunia dan ingin sukses hidup bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, di khutbah yang kedua ini kita belajar di surat Ali Imran juga bahwa orang yang bertakwa itu selain bermimpinya tinggi dan juga memiliki hidup yang ingin terus berubah. Jadi tauhid kita pada Allah itu harus menggerakkan hidup kita itu terus berubah, tidak monoton lah gitu ya. Di surat Ali Imran, wa ka'ayyin min nabiyyi qatala ma'ahu ribbiyuna katsiran pama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa madhu'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Allah mengkabarkan pada kita di surat Ali Imran bahwa ketauhidan kita pada Allah, bahwa yakin Allah lah yang maha segalanya, takwa yang disebarkan oleh para nabi itu ternyata dalam sejarah di Al-Quran itu mendapatkan tantangan. Jadi oleh para nabi disebarkan untuk kembali pada esaknya Allah, untuk kembali kepada ketakwaannya kepada Allah, ternyata itu mendapatkan tantangan. Sejumlah nabi menyerukan untuk kembali kepada ketakwaan pada Allah, itu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Rasulullah misalnya ketika menyebarkan monoteisme, ketika menyebarkan bahwa karena ketidakjelasan tauhid pada Tuhan yang diakui oleh Bani Israel dan Quraisy yang melahirkan ketidakadilan. Rasulullah menyebarkan prinsip-prinsip ketakwaan itu karena dia ingin meminimalisir ketidakadilan yang terjadi di bangsa Quraisy. Banyak perilaku tindakan yang membuat tidak adil yang terjadi pada bangsa Hasyim, bangsa Quraisy dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan karena tidak berprinsip pada nilai tauhidlah yang akhirnya melahirkan tindakan-tindakan tidak adil. Maka yang didakwahkan, maka yang dilontarkan oleh baginda Rasulullah adalah menentukan, menyebarluaskan keadilan bagi masyarakat bangsa Quraisy dengan prinsip ketauhidan dan ketakwaan. Tetapi reaksinya memang bermacam-macam dan semakin keras. Bahkan Rasulullah dianggap sebagai orang yang majnun, orang yang bodoh, orang gila, orang yang tidak memiliki prinsip dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah dia ingin mengajak bangsa Quraisy untuk kembali kepada keesaannya Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu esa, itu sangat berpengaruh pada kualitas hidup seseorang. Kalau kita memiliki keyakinan yang tidak jelas, itu pasti hidupnya tidak beres. Contohnya begini, kalau kita memiliki ketauhidan yang bagus, kaitannya dengan
memperbaiki hidup kita, orang yang bertauhid itu pasti etos kerjanya tinggi, rajin, kreatif di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia yakin Allah bersama kita, dekat dengan kita, dan sifat-sifat Allah memberikan kepada kita untuk hidupnya rajin. Orang yang rajin, orang yang etos kerjanya bagus, itu adalah orang yang menikmati rasa syukur yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita diberi pikiran, kita diberi telinga, kita diberi tenaga, lalu apa yang kita miliki itu dipakai untuk meningkatkan etos kerja di dalam pekerjaan, itu bukti orang itu sangat bersyukur. Tapi kalau kita dalam bekerja malas, hidup kita tidak kreatif, tidak inovatif, itu sebenarnya yang mengingkari kenikmatan Allah. Maka orang yang bertakwa selalu aja berjuang terus-menerus menghadapi kehidupan kita ini agar kemudian kualitas hidup kita itu terus naik. Dan ini hadirin ikhwatu iman rahimahumullah, kaitannya kualitas ketauhidan kita pada Allah, kaitannya dengan hubungan etos kerja dan kualitas hidup kita itu terus naik karena prinsip ketauhidan. Rasulullah menerangkan, wa ka'ayyin min nabiyyi qatalamahu ribbiyuna katsiran. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus berjuang menegakkan ketauhidan dan ketakwaan di bangsa Quraisy, pengikutnya disebut robbayinuna katsiran. Kebanyakan pengikutnya itu disebut dengan robbayinunya, prioritas hidupnya untuk Allah. Di dalam bahasa Al-Quran disebutnya robbayinuna. Jadi seluruh aktivitasnya dikaitkan pada ketauhidan pada Allah. Mereka bergerak terus menghadapi hidupnya itu bersama Allah, bersama Rasulullah, berjuang dan lain sebagainya. Apa yang muncul pada saat itu diterangkan di dalam surat Ali Imran, wa ma dha'ufu. Mereka itu orang yang takwa, itu wa ma dha'ufu, tidak pernah berkeluh kesah. Jadi saat menjalani hidupnya itu wa ma dha'ufu, tidak pernah berkeluh kesah, terus aja berjuang, terus aja memaknai, terus aja meningkatkan kualitas hidupnya. Karena apa? Diinspirasi oleh ketauhidannya pada Allah. Wa ma dha'ufu, dia itu tidak pernah berkeluh kesah dia dalam menghadapi, di dalam menjalani hidupnya. Wa mastakanu, dan mereka itu tidak menyerah begitu saja dalam kondisi keadaan. Walaupun terpuruk, walaupun dia digoncang oleh berbagai masalah yang dihadapinya, wa mastakanu, mereka tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki sifat di dalam menjalani kehidupannya itu tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Bahkan lahir kreativitas, inovasi yang melahirkan etos kerja yang bagus, karena itu sebagai bukti ketauhidan rasa syukur kita pada Allah. Karena Rasulullah berjuang bersama orang-orang yang bertakwa, maka tidak lebih dari 10 tahun berhasil perjuangan Rasulullah merubah jazirah bangsa Arab. Itu pesan dari surat Ali Imran yang kita tangkap hari ini, bahwa ada kaitannya takwa kita, ada kaitannya hubungan kita pada Allah bersama tauhid dengan memperbaiki hidup kita hari ini. Kita yakin bahwa kita diurus oleh Allah, tetapi keyakinan itu harus melahirkan inovasi, kreativitas di dalam hidup kita, tidak pernah putus asa dan lain sebagainya. Itu pesan di dalam khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, umumnya bagi kita semua jamaah hadirin semua waktu iman. Akhirul kalam,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.